Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dalam podcast P2C Pelajar Cerdas Min1 Bulungan. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Halo sahabat madrasah, senang sekali saya Khairat Kiako dapat menemani kalian dalam episode spesial kali ini. Podcast kita kali ini mengangkat tema bersama Kepala Kantor Kemenak Bulungan, membangun generasi yang beriman, berprestasi, dan berkarakter. Hari ini merupakan kesempatan yang sangat istimewa karena telah hadir bersama kami Bapak Haji Syafrian Syahali, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulungan. Terima kasih Bapak telah berkenan meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami dalam podcast P2C Pelajar Cerdas Min1 Bulungan. Sama-sama. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, mungkin Bapak bisa menyapa seluruh pendengar podcast P2C dan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Haji Syafrian Syahali, SAG MPD, sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulungan. Saya bersama teman-teman para pejabat di bidang pendidikan mempunyai harapan besar untuk kemajuan dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kabupaten Bulungan. Mari kita ikuti perbincangan kita selanjutnya. Baik Bapak, kita langsung saja. Kami telah menyiapkan beberapa pertanyaan. Yang pertama Bapak, menurut Bapak seperti apa peran madrasah dalam membentuk generasi Indonesia yang unggul di masa depan? Ya, yang pertama adalah madrasah ini adalah merupakan benteng ya, akhlak dan juga karakter anak bangsa di masa depan. Kemudian yang kedua, madrasah ini adalah sebagai kekuatan equilibrium atau balancing antara ilmu umum dan ilmu agama yang didapatkan mereka. Kemudian yang ketiga, madrasah juga saya pikir sebagai penjaga identitas ya, identitas generasi bangsa yang sangat diperlukan dalam perkembangan yang cepat atau dinamis ke depannya. Kemudian yang keempat, madrasah juga adalah insya Allah akan menjadi produk dari sumber daya manusia yang unggul ya, yang diperlukan dalam perkembangan zaman yang semakin mengglobal dan semakin cepat ini. Saya kira itu. Saya sangat tertarik nih Bapak tentang pendidikan agama dan pembentukan karakter. Alhamdulillah. Apalagi anak seperti seusia saya saat ini. Mengapa pendidikan agama dan pembentukan karakter menjadi hal yang sangat penting di tengah perkembangan teknologi dan media sosial saat ini? Ya, Bapak kira ya, itu didasarkan kepada kekuatan yang ada di intern madrasah itu sendiri. Yang pertama adalah madrasah itu akan menciptakan produk siswa yang unggul dalam iman dan akhlaknya ya. Karena itu yang menjadi dasar bagi untuk kiprah anak-anak madrasah di masa depan. Kemudian yang kedua, saya melihat bahwa kompetensi ilmu agama yang sudah didapatkan itu adalah menjadi modal dasar untuk berinteraksi ya pada dunia pendidikan yang lain, yang umum, yang selama ini kita kenal, untuk bisa menunjukkan kelebihannya atau keunggulannya itu. Kemudian yang ketiga, saya melihat madrasah itu ada kebersamaan. Jadi dan pola yang dikembangkan itu sesuai dengan pola yang dikembangkan juga di Kementerian Agama. Jadi saat ini adalah digitalisasi dari pengolahan pendidikan madrasah itu sendiri. Saya kira itu. Wah, penjelasan Bapak menarik sekali. Saya sangat tercerahkan.
Selanjutnya, semakin tahun, Min 1 Bulungan terus menunjukkan prestasi, baik akademik maupun non-akademik. Menurut Bapak, apa yang menjadi kekuatan madrasah sehingga mampu berkembang dan dipercaya oleh masyarakat? Ya, madrasah itu ya, dia menekankan kepada kekuatan iman dan akhlaknya. Ya, itu agak sedikit berbeda dengan konsep pendidikan yang lain, ya. Dan itu menjadi keunggulan kita, ya, di bawah binaan dari Kementerian Agama sendiri melalui seksi madrasah atau pendidikan Islam. Kemudian yang kedua, kita melihat bahwa madrasah itu sudah punya program yang baik dalam bidang literasi, ya. Jadi kemampuan membaca, bahkan pada bidang-bidang yang lain, seperti misalnya juga literasi dalam ilmu agama juga demikian sudah pasti adalah ilmu-ilmu umum. Kemudian perkembangan yang saya lihat ya dari sisi Sampras, kemudian juga layanan yang semakin berkembang dan semakin baik di madrasah, khususnya di Min 1 Bulungan ini. Dan saya melihat ada kolaborasi yang terjadi, ya, pola komunikasi yang sangat aktif antara Min dengan para pengawas dan juga dari Kementerian Agama itu sendiri. Ya. Masya Allah, semoga Min mempertahankan dan meningkatkan prestasinya. Amin. Terkait cita-cita nih Bapak, Ya. banyak nih siswa Min 1 Bulungan yang memiliki cita-cita ingin menjadi dokter, guru, polisi, tentara, hingga pemimpin bangsa. Apa pesan Bapak agar kami dapat meraih cita-cita tersebut? Ya, itu satu pertanyaan yang sangat baik ya, dan prediktif ke depan itu terkait dengan masa depan semua anak-anak di madrasah ibtidaiyah negeri 1 Bulungan ini. Paling tidak menurut saya ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kuatkan dasar yang sudah kita peroleh, yaitu iman dan akhlak kita. Ya, itu kunci pertama. Kemudian yang kedua adalah kuatkan di bidang ilmu pengetahuannya. Jadi kita harus semakin belajar, semakin rajin belajar, kemudian juga semakin taat kepada orang tua dan mengikuti arahan dari guru. Ya, jadi dari situ kita bisa bersaing dengan anak-anak yang lain dan tidak menutup kemungkinan kita bisa mencapai apa yang kita cita-citakan itu, ya. Kemudian yang ketiga adalah hal yang sangat penting adalah coba anak-anak kita ini, Anda semuanya, ya, itu mempelajari sikap disiplin yang tinggi, ya, disiplin dalam belajar, disiplin dalam beribadah, disiplin dalam ketaatan kepada orang tua dan sebagainya. Itu adalah modal-modal dasar yang harus dikuatkan untuk bisa bersaing dengan produk-produk yang lain di luar dari madrasah ibtidaiyah. Dan insya Allah dengan 3 kunci itu saya kira cita-cita Anda semuanya mau jadi dokter, mau jadi tentara, polisi segala macam insya Allah akan tercapai. Ya. Wah, saran bagus nih teman-teman. Rasanya wajib kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya Bapak, selain rajin belajar, nilai karakter apa yang paling penting dimiliki oleh peserta didik saat ini? Menurut saya ya, karena saya melihat perkembangan dunia pendidikan kita itu lemah di literasinya. Ya, literasi itu lemah karena mungkin dari para pendidik itu juga lemah. Nah, oleh sebab itu saya minta bahwa karakter yang perlu dikembangkan oleh siswa di sini harus melalui pengembangan karakter dari gurunya sendiri. Dan karakter yang paling penting di situ adalah penguatan literasinya. Ya, jadi jangan sampai ada guru ya yang malas membaca, dengan demikian juga anak-anaknya jadi malas membaca, ya kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sesuai dengan program Astaprotas dari Kementerian Agama sendiri, salah satunya adalah menyebutkan tentang ekoteologi. Jadi saya kira mungkin yang perlu dimiliki peserta didik di Min ini adalah cinta dengan lingkungannya. Ya, lingkungan di situ sudah jelas, kita lihat kita punya taman, ya kan. Kemudian cinta kepada negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku dan bahasa yang banyak, budayanya itu harus ditumbuhkan. Paling penting itu untuk
selain daripada karakter belajar yang kuat ya, itu perlu dikembangkan. Saya kira demikian. Ya. Sekarang kan peserta didik itu hampir semuanya bermain media sosial. Ya. Apa saran Bapak bagi kami terkait mempertahankan akhlak baik di tengah gempurannya pengaruh negatif media sosial? Betul, betul. Ini yang masalah yang kita hadapi ya, pada semuanya saja ya, bukan kepada Anda saja sebagai pelajar. Dan yang cukup mengkhawatirkan adalah memang tentu adalah situasi di mana ya siswa-siswa itu terjadi semacam shock ya menghadapi perkembangan dunia ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah perkembangan teknologi, ya kan, yaitu dengan pemilikan gadget segala macam itu. Tetapi satu sisi kita tidak boleh melepaskan diri dari perkembangan itu. Itu wajib Anda mengikuti ya perkembangan informasi teknologi itu ya. Tetapi dengan beberapa catatan. Yang pertama ya, untuk bisa supaya baik dalam penggunaannya, yang pertama adalah online-nya bukan hanya online di gadget, online lewat laptop segala macam, HP segala macam, tapi online yang lain yang lebih utama online dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah diajarkan oleh guru-guru Anda ya di madrasah ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah online kepada diri sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya dengan diri sendiri itu adalah kita jangan sampai dimainkan, jangan sampai dikendalikan oleh perkembangan ilmu teknologi itu sendiri. Ya. Tetapi kita harus online kepada diri kita sendiri. Kita harus membatasi waktu. Ya, harus bisa mengatur waktu yang tadi yang saya katakan disiplin itu ya. Jangan seharian kita duduk di rumah membuka HP ya kan, membrowsing segala macam, men-scroll ya kan, terus yang ada di semua media di dunia maya itu ya. Nah, itu nanti bisa mempunyai efek negatif pada perkembangan otak kita sendiri ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya kira yang perlu di-online-kan itu adalah hubungan kita dengan orang tua dan guru kita. Ya. Jadi online-nya jangan kepada gadget itu sendiri, ya HP segala macam, tapi online-nya kepada perintah dan harapan dari orang tua sendiri. Kemudian yang kedua adalah harapan serta apa yang diberikan transfer pengetahuan oleh guru kita sendiri. Saya kira itu ya. Oke, selanjutnya Bapak, menurut Bapak, seberapa penting kolaborasi antara guru, orang tua, dan Kementerian Agama dalam mendidik anak-anak? Sangat penting. Ya. Jadi kalau ditanya seberapa penting, jawabannya adalah sangat penting. Atau penting sekali. Itu jawabannya. Apa harapan Bapak kepada seluruh guru Min 1 Bulungan dalam mendampingi peserta didik? Ya, yang pertama harus banyak terjadi komunikasi ya yang efektif ya. Kemudian yang kedua, dalam melaksanakan program-program di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bulungan ini harus dikuatkan koordinasinya. Ya, koordinasinya itu membuka pintu kepada siapa saja ya, bukan hanya kepada siswa, tetapi antar sesama pendidik, kemudian antara pendidik dengan kepala madrasah. Kemudian pendidik, peserta didik dengan orang tua atau komite yang ada di madrasah itu. Kemudian yang ketiga adalah selalu melakukan kolaborasi. Kolaborasi ini penting ya, karena madrasah ibtidaiyah yang di bawah pengelolaannya oleh Kementerian Agama tidak boleh melepaskan dari pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Malinau. Kalau kita mengkoordinasikan hal-hal yang kita anggap mustahak dan penting ya kepada pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Malinau ini, maka dengan sendirinya program-program di MIN dan program-program yang ada di Kementerian Agama akan bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Ya. Apa target besar yang ingin dicapai Kementerian Agama Kabupaten Bulungan dalam meningkatkan kualitas pendidikan madrasah beberapa tahun ke depan? Ya, yang pertama yang sangat penting itu adalah kualitas pembelajaran ya. Jadi kepada para pendidik yang ada di MIN ya 1 Bulungan ini, tolong diperhatikan ya
Saya kira mungkin lewat kepala seksi yang setiap saat atau setiap waktu itu memberikan arahan-arahan tentang cara, metode untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pola komunikasi dengan Kementerian Agama lewat kepala madrasah dan pengawas itu harus ditekankan kepada sarana untuk mengajar proses pembelajaran itu sendiri. Oleh sebab itu, salah satu sarana yang sedang kita laksanakan saat ini seperti podcast, ini adalah sarana yang penting ya untuk mengkomunikasikan antara pihak madrasah ibtidaiyah dengan Kementerian Agama, dan tidak menutup kemungkinan podcast ini juga berkembang kepada mengundang kepada narasumber dari pemerintah daerah sendiri, Kabupaten Bulungan ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita selalu mengusahakan dari sisi anggaran untuk memperhatikan semua bantuan pemerintah lewat Kementerian Agama, seperti misalnya BOS, BOP, dan segala macam itu, untuk kelangsungan dari proses pendidikan yang ada di MIN. Saya kira itu. Apa harapan terbesar Bapak untuk peserta didik MIN 1 Bulungan ini? Ya, saya kira pertahankan keunggulannya ya. Keunggulannya, karena keunggulan ini sudah diserap dan dipahami oleh masyarakat Kabupaten Bulungan. Artinya pola yang dikembangkan di MIN ini sudah menyebar sampai kepada masyarakat pada tingkat yang paling bawah ya. Itu penting, jadi keunggulan itu harus dipertahankan ya dari sisi baik prestasi akademik maupun non akademiknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tadi seperti yang saya ungkapkan sebelumnya, harus unggul dalam akhlak, harus beda dengan produk dari pendidikan yang lainnya ya. Kalau pakaian mungkin boleh sama ya, Ananda pakai jilbab ya kan, sekolah lain juga pakai jilbab, tetapi ada perbedaannya. Pak, bolehkah kami bertanya sesuai pengalaman Bapak aja? Iya, boleh dong. Sedikit kepo nih dari P2C. Waktu Bapak masih sekolah dasar seperti kami, apa kenangan Bapak yang paling berkesan? Kelas 5 ya? Kelas 6. Waktu masih SD itu yang Bapak ingat yang paling berkesan adalah Bapak itu rajin, tetapi sedikit agak nakal. Nah, itu yang paling berkesan ya. Jadi ya kalau rajinnya ya kalau disuruh guru bisa cepat, tapi nakalnya kadang-kadang suka suka main-main dengan teman-teman ya gitu ya, yang menjegal gitu kan, sampai dia senang kalau dia jatuh gitu kan, ya agak sedikit nakal lah begitu ya. Setelah pengalaman Bapak itu, ada nggak guru yang menginspirasi Bapak? Ada beberapa orang ya, tapi yang paling berkesan yang menjadi inspirasi bagi Bapak sendiri itu adalah Bapak almarhum ya. Bapak almarhum Nur Saleh namanya. Nur Saleh itu menginspirasi dari cara beliau mengajarkan itu. Kalau dia mengajar di kelas itu tenang ya, murah senyum, dan tidak suka marah-marah ya. Jadi kesabarannya itu yang menjadi inspirasi bagi Bapak ya, untuk bisa sekarang ini ya menjabat sebagai kepala Kemenak itu untuk bisa diterapkan kepada pegawai-pegawai yang ada di Kementerian Agama. Jika bertemu diri Bapak saat masih sekolah dasar, nasihat apa yang akan Bapak sampaikan? Kalau bertemu dengan diri sendiri, nasihat yang paling penting adalah cobalah ikuti kata-kata, perintah dan nasihat dari orang tua dan gurumu. Itu. Menurut Bapak, apa arti madrasah hebat, bermartabat bagi peserta MIN 1 Bulungan? Ya, madrasah hebat dan bermartabat itu adalah bagi Bapak itu menjadi
inspirasi bagi seluruh madrasah siswa peserta didik yang ada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bulungan untuk menata dirinya, ya, untuk menata dirinya sehingga nanti ketika ke depan, ketika dia berpolarisasi dan juga berinteraksi dengan masyarakat, dia sudah menjadi siswa yang siap memiliki martabat, harga diri atau muruah dalam bahasa agamanya. Dia tidak lagi merasa rendah diri, ya kan, tidak lagi merasa tersingkirkan, dan dia menjadi siswa yang berprestasi dan selalu optimis dengan prestasinya ke depan gitu. Ini terakhir ya Pak. Ya. Apa doa dan harapan Bapak untuk seluruh keluarga besar Men 1 Bulungan di tahun ajaran ini? Khusus untuk di tahun ajaran ini, saya kira yang paling penting adalah terjadinya komunikasi dan koordinasi, ya, dan kolaborasi. Ya, yang pertama komunikasi dan koordinasi itu terjadi di intern keluarga besar Madrasah Ibtidaiyah Negeri, mulai dari komite orang tua, kemudian pimpinan madrasah atau kepala madrasahnya, kemudian tenaga pendidiknya atau pendidiknya dan kependidikannya, kemudian juga dengan siswanya. Itu harus terjalin koordinasi dan koordinasi yang baik. Untuk kolaborasi, saya berharap, ya, Madrasah Ibtidaiyah itu harus selalu melakukan kolaborasi dengan Kementerian Agama sendiri. Kemudian yang kedua adalah pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Bulungan. Itulah insya Allah dengan teknis seperti itu, Madrasah Ibtidaiyah 1 Negeri 1 Bulungan itu akan tetap eksis dan tetap memperoleh kepercayaan di mata masyarakat. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Alhamdulillah, luar biasa sekali perbincangan kita hari ini. Ya. Terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulungan, Ya, sama-sama, atas ilmu, motivasi, dan inspirasi yang telah dibagikan kepada kami. amin. Semoga pesan-pesan yang telah disampaikan menjadi penyemangat bagi seluruh peserta didik, Ya. guru, dan orang tua, terus membangun generasi yang beriman, berprestasi, dan berkarakter. Sahabat P2C, jangan lupa terus belajar, beribadah, berbuat baik kepada orang tua dan guru, serta tetap semangat meraih cita-cita. Saya Haila Kiahako beserta seluruh tim podcast P2C Men 1 Bulungan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan cerita dan inspirasi yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.